lama merekamnya, masih berputar-putar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa bertemu dalam pertemuan ini walaupun dilakukan secara online ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bu Ikasma, Pak Fatra, Pak Hari, Pak Asis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan semangat. Baik. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan mulai sesinya dengan membaca doa yang akan dipimpin Pak Hari. Silakan Pak Hari. Baik Bu Yus, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, agar kegiatan kita lancar, diberi kemudahan, diberi kesehatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Oke, kita lanjutkan dengan ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Kasma. Silakan Bu. Iya, untuk lebih menyemangatkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan ice breaking. Jadi kalau saya mengatakan PSP, Bapak Ibu mengatakan siap, siap, siap 3 kali. Kalau saya mengatakan merdeka belajar, oke. Oke, kita mulai. Siap, Bu. PSP. Siap. Merdeka belajar. Oke. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bu Ikasma yang sudah memberikan kita semangat hari ini ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya izin share screen apa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini Hari ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar hal ini? Pernah. Pernah ya? Baik. Saya slideshow dulu. Apakah sudah muncul semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik. Hari ini modul kita tentang asesmen diagnostik. Dari tujuannya kita berharap peserta dapat merefleksikan pembelajaran saat menyusun asesmen diagnostik, dapat memahami tindak lanjut apa yang bisa dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Kemudian nanti ada sesi untuk diskusi, merefleksikan hasil penyusunan asesmen diagnostik yang telah dibuat saat kegiatan demonstrasi kontekstual. Nah, kita mulai dari diri hari ini ya Bapak Ibu. Saya akan menggunakan Jamboard. Silahkan Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan asesmen diagnostik selama ini? Kemudian yang kedua, apa harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran di modul ini? Baik, apakah Bapak Ibu sudah menjawab? Kita akan lihat seperti apa yang muncul di Jamboard-nya. Ulangi pertanyaannya, Bu. Bagaimana pelaksanaan asesmen diagnostik yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan? Kemudian yang kedua, apa harapan Bapak Ibu dalam pembelajaran modul ini? Wah, apakah kelihatan ini jawabannya Bapak Ibu semua? Sudah ada yang menjawab. Oh, sudah ada yang pernah melakukan. Kemudian, oh iya, sudah melaksanakan juga. Kemudian harapannya adalah bisa melakukan asesmen dengan benar. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke slide presentasi. Apa saja yang akan kita lakukan selama pembelajaran di modul asesmen diagnostik. Apakah sudah kelihatan di layar?
Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Apa saja yang akan kita pelajari dalam konsep asesmen diagnostik itu? Yang pertama, apa itu asesmen diagnostik? Kemudian yang kedua, tujuan diadakannya asesmen diagnostik. Yang ketiga, apa jenis-jenisnya? Dan yang keempat adalah tahapan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik. Agenda yang akan kita lakukan hari ini adalah memahami apa tujuannya, kemudian memahami apa dua jenis asesmen diagnostik itu, yaitu satu, asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik kognitif. Pengertian dari asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Tujuannya adalah ada dua, terbagi atas asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kalau non-kognitif, kita berharap dapat mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Itu tujuan untuk non-kognitif. Lalu apa tujuan yang kognitif? Yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar ya, capaian siswa itu sekarang nanti di program Sekolah Penggerak kita akan mengenal sebagai capaian. Terbagi atas 3 fase untuk usia SD, fase A, fase B, dan fase C. Kemudian apa tujuan selanjutnya? Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang terakhir, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, kita akan memasuki sesi kolaborasi. Sesi kolaborasi ini kita bagi atas 2 kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok pertama Ibu Kasma dan Pak Asis, kelompok yang kedua Pak Harifuddin dan Pak Fatra Gasong. Kelompok pertama membahas tentang asesmen diagnostik non-kognitif, sementara kelompok kedua membahas asesmen diagnostik kognitif. Yep. Silahkan berdiskusi, mungkin sekitar 5 menit cukup ya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan presentasi per kelompok masing-masing. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Siap Oke. Bu, siap Bu. Ada yang mau ditanyakan sebelum presentasi? Cukup jelas? Ada Bu. Baik. Oh, silahkan Pak Hari. Nah, terima kasih Bu. Dari tugas kolaborasi ini yang kita bahas adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang saya tanyakan, apakah yang dibuat asesmen ini dibuat semua fase atau dipilih satu fase dari sekian fase yang ada? Terima kasih Bu. Untuk sesi presentasi kelompok ini kita belum membuat perencanaan untuk setiap sekolah atau satuan pendidikan, tetapi kita masih lebih membahas ke konsepnya Pak ya. Jadi lebih banyak ke pemahaman seperti apa bedanya asesmen kognitif dengan non-kognitif, apa tujuannya, bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan asesmen diagnostik tersebut. Cukup jelas Pak? Ya Pak, Bu, Jelas, siap, jelas. jelas Bu, jelas. Baik. Apakah sudah ada kelompok yang siap presentasi? Ya, sudah siap kelompok Oh, 1. Mantap sekali kelompok Iya. 1. Kita berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Bu Ikasma. Ya, terima kasih banyak Bu Jus atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya coba sudah nampak? Nampak Bu, di slideshow bagus. Bagus, Oke. bagus. Ya, sudah ya?
Sudah, Bu? mantap? Iya, silakan Bu Ikasma. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 1. Saya dengan Pak Asis sudah berdiskusi tentang asesmen diagnostik non-kognitif ini. Asesmen diagnostik non-kognitif biasanya itu dilakukan di awal pembelajaran dengan tujuan yang pertama untuk melihat kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kemudian yang kedua aktivitas siswa selama belajar di rumah, kemudian yang ketiga kondisi keluarga dan pergaulan siswa, yang keempat gaya belajar, karakter serta minat siswa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3, yaitu yang pertama ada namanya tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan selanjutnya tahap tindak lanjut. Baik, sekarang kita masuk pada persiapan. Apa-apa yang dilakukan sebagai tahap persiapan pada asesmen diagnostik non-kognitif itu. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian, membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misalnya, pertanyaan kuncinya itu, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian bisa juga pertanyaan, apa harapan kamu saat ini? Baik, sekarang bagaimana yang seharusnya pada kegiatan pelaksanaan itu? Pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif itu. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya, anak-anak bercerita tentang apa-apa yang dilakukan ketika dia di rumahnya. Boleh juga dengan kegiatan menulis, menuangkan lewat tulisan, semua kegiatan aktivitasnya di rumah dia tuangkan lewat tulisan. Boleh juga dengan menggambar. Kalau anak-anak yang kecil biasanya suka dengan menggambar, maka dituangkan lewat gambar. Itulah pada tahap pelaksanaan. Selanjutnya, diagnostik non-kognitif strategi, ada juga dikatakan strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan dan stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, perhatikan ini. Dia selalu harus diberikan penguatan. Kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam apa-apa yang dicerita itu. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpan. Jadi terkadang anak-anak menjawabnya itu ngelantur, kita kembalikan supaya dia fokus. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa itu. Kemudian kita membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian menunggu beberapa saat. Selanjutnya, sudah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan, selanjutnya dilaksanakanlah tindak lanjutnya, yaitu yang bagaimana ke tindak lanjut itu. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Itu salah satu. Kemudian yang bisa juga menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikannya dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ini yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi besoknya bisa diulangi lagi yang pelaksanaan asesmen ini. Demikianlah Ibu Jus tentang diagnostik non-kognitif. Mungkin
Saya kembalikan langsung ke Ibu Jus, silakan. Terima kasih banyak Ibu Kasma atas presentasinya yang keren sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2 mungkin ada? Saya kira sudah cukup? jelas, Bu. Baik, Sudah jelas. sudah cukup jelas Sudah ya. cukup, Terima sudah kasih. jelas. Makasih banyak Pak Hari. Kalau begitu kita ucapkan terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan keren sekali. Baik, kita lanjutkan sekarang ke kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa, Pak? Saya. Oke, Pak silakan Pak Bu. Fatra. Saya mencoba dulu ya masuk ke rupanya. Ya. Sudah tampil? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. ya. Ya, baru mulai. Oke, oke. Oke. Ya, sip. Baik, silakan Pak Fatra. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kelompok 2 akan bahas tentang asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu-waktu yang lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama persiapan, ada pelaksanaan, yang ketiga adalah diagnosis dan tindak lanjut. Nah, di sini ada contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Jadi kita harus membuat jadwal dulu. Nah, setelah kita membuat jadwal, kita mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Kemudian, contoh kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Beri penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian, hitung rata-rata kelas. Kemudian, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Dan yang ketiga adalah lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan berbagai bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, di sini adalah contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Sebagai contoh asesmen awal matematika kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang dites adalah menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, di soalnya di sini adalah panjang, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar mistar, penggaris, kemudian soalnya adalah panjang pensil adalah titik-titik sentimeter. Jawabannya, option jawaban A, 10, B, 7, C, 3. Nah, alasannya ada di bawah.
Bagus. Kemudian untuk jawaban A, skornya itu adalah paham utuh. Apa tindak lanjutnya? Pembelajaran dapat dilakukan pada KD berikutnya dengan hubungan antar satuan baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Nah, untuk jawaban C, di skornya itu adalah paham sebagian, dan di C adalah tidak paham. Tindak lanjutnya itu sama, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Nah, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu pemateri. Baik, terima kasih. Keren sekali dari kelompok 2 diwakili Pak Fatra, penjelasannya cukup detail. Adakah yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Ikasma. Terima kasih banyak atas kesempatannya mengajukan satu pertanyaan. Untuk tahap persiapan tadi, untuk tahap persiapan itu apakah masih diperlukan kita membahas, memunculkan pertanyaan yang satu kelas di bawahnya? Diperlukankah itu? Atau saya kira tidak perlu. Cukup kita memancing siswa dengan pertanyaan di atasnya saja, pernyataan kelas di atasnya. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ikasma. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Mau menjawab? Saya pikir perlu karena supaya mereka tahu dasar-dasarnya. Cukup 1, 2, 3 atau sampai 6. Di sini kalau dikatakan di teorinya sini harus 6, satu kelas di bawahnya, tapi cukup kalau tidak terlalu banyak 6 kita buat 1 atau 2, tapi dengan pertanyaan yang mendasar, yang ada hubungannya dengan soal yang akan diberikan atau pertanyaan pemantiknya yang kita perlukan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Fatra. Ibu Kasma sudah cukup jelas? Oke, jelas. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Kita sudah membahas ada 2 jenis asesmen diagnostik. Ada kognitif dan ada non-kognitif. Kalau asesmen non-kognitif tadi gunanya untuk apa? Ada yang tahu apa gunanya tadi kita mengadakan asesmen diagnostik non-kognitif? Gunanya untuk mengetahui latar belakang bagaimana siswa itu, bagaimana di rumahnya belajar, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana pergaulannya. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan di asesmen non-kognitif. Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu nanti bisa jadi dibicarakan bersama orang tua apa yang harus dilakukan. Nah, untuk asesmen kognitif terbagi atas 2. Kalau penilaian proses namanya apa lagi Bapak Ibu? Kalau selama proses berlangsung namanya asesmen apa? Formatif. Formatif. Kalau selesai di akhir namanya sumatif. Baik. Tahapannya juga sama tadi ya, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Mudah-mudahan sesi diskusi ini sudah cukup jelas. Atau ada lagi kah yang mau dibahas? Cukup? Cukup. Baik. Kita akan lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tugas individu sekarang ya. Tugas individunya itu apa? Tugas individunya adalah mohon maaf, kelihatan dengan jelas kah? Kelihatan. Jelas. Tugas individu kita sekarang adalah mengerjakan modul perencanaan diagnostik untuk satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Cukup jelas? Iya, jelas. Oke. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu boleh mengerjakan sekarang. Ada yang sudah bisa presentasi kah? Mempresentasikan hasil perencanaannya? Saya coba ya. Oh, baik. Pak Asis, silakan. Oke, sudah muncul? Sedang proses, Pak. Oke, sudah. Oke, silakan Pak Asis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jadi tugas individu ini rancangan asesmen diagnostik jenjang kelas 6 capaian pembelajaran peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata denotatif, liberal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam tema sastra prosa dan pantun puisi dari teks. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru. Kemudian 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks narasi. Lanjut, ini terkhusus ke asesmen non kognitif dari asesmen non kognitif. Jadi yang ingin kita gali di sini adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa selama belajar di rumah. Kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah dalam masa pandemi COVID-19. Kita tanyakan adalah apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, bagaimana keadaan keluargamu, sama siapa saja di rumah, kalau pulang sekolah main sama siapa saja. Ini untuk mengetahui bagaimana pergaulan siswa di lingkungannya. Kemudian belajar di rumah. Kedua, apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan belajar di rumah. Ini untuk mengetahui kondisi psikologis siswa di rumahnya. Kemudian apa harapanmu? Nah, ini yang saya kerjakan untuk tugas individu dan mohon koreksinya. Saya yakin banyak kesalahan memberikan koreksi. Mungkin saya stop dulu. Yang mau bertanya, lanjut. Oke. Baik, silahkan Pak Asis. Terima kasih banyak ya atas presentasi tugas individu dari Pak Asis. Kita lanjutkan mungkin ke Pak Hari untuk tugas individunya. Silahkan Pak. Terima kasih. Saya coba. Tampil ya, Bu? Masih Oke, berputar mantap. Pak. Ya, Mantap, oke. mantap. Baik, Bapak Ibu, saya diberi tugas untuk mempresentasikan terkait dengan asesmen kognitif. Di awal tadi sudah kita pelajar bahwa rancang asesmen itu yang perlu kita perhatikan adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kami di sini memilih kelas 6. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kelasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, dan pantun puisi dari teks dan atau audiovisual. Itu capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan
untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks, serta prosa dan pantun dari teks dan atau audiovisual. Dari tujuan ini, kemudian kita rancang identifikasi materi yang akan diujikan adalah pertama, membaca dengan lancar dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Pertanyaannya, bacalah teks berikut, tuliskan arti dari kata yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Jadi ada teks yang disiapkan. Kemungkinan jawaban muncul dari pertanyaan ini adalah makanan pokok, makanan utama dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok itu artinya makanan utama dalam kehidupan sehari-hari. Jika jawaban ini sesuai dengan yang diharapkan betul, itu maka kita memberi skor kategori 10. Kemudian rencana tindak lanjutnya memetakan siswa mana yang sudah bisa dan mana yang belum. Yang kedua, bagi yang belum tuntas diberi pendampingan. Itu rencana tindak lanjut. Kemudian yang kedua, ide pokok yang kedua adalah ide pokok dari tes deskripsi, narasi, dan eksposisi. Pertanyaan yang muncul adalah apa ide pokok paragraf tersebut. Dari pertanyaan ini tentu muncul dari wacana atau bacaan yang disiapkan. Kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini adalah padi tidak hanya merupakan sumber bahan makanan pokok di Indonesia. Itu kemungkinan jawaban tertingginya adalah 10 jika anak menjawab dengan sempurna. Kemudian rencana tindak lanjutnya adalah memetakan siswa mana yang sudah bisa menjawab dengan benar dan mana yang belum. Kemudian kedua, bagi yang belum tuntas tentu diberi pendampingan atau bisa juga dengan remedial. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tes sastra, prosa, dan pantun puisi dari teks atau audiovisual. Pertanyaan yang bisa muncul dari materi ini adalah apa pesan dalam pantun berikut ini. Jadi tentu ada pantun yang dimunculkan sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Tentu kemungkinan jawab dilihat dari pemahaman yang diberikan oleh peserta didik. Kemungkinan jawaban yang bisa adalah memetakan tindak lanjutnya adalah memetakan siswa mana yang sudah bisa dan mana yang belum. Bagi yang belum tentu diberi pendampingan. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam penyusunan perencanaan asesmen diagnostik ini adalah langkah pertama adalah langkah persiapan. Langkah persiapannya adalah membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi kurang lebih 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Sampai 6 pertanyaan dengan topik atau satu kelas di bawah. Kemudian dari setelah tahap persiapan ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini adalah memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar dari rumah. Yang ketiga tahapannya adalah atau langkah-langkahnya adalah tindak lanjut.
yang pertama yang harus dilakukan dalam proses tindak lanjut dalam penyusunan asesmen diagnostik ini adalah yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen yang selama ini kita kenal dengan analisis. Kemudian yang kedua, bagi siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pendidikan sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, langkah tindak lanjutnya adalah melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian langkah keempat yang merupakan tindak lanjut dari penyusunan rancangan asesmen diagnostik ini adalah mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang bervariasi sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Itu demikian paparan kerja saya dengan tugas yang diberikan terkait dengan rancangan diagnosis asesmen diagnostik kognitif. Saya kembalikan kepada pemateri Ibu Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari yang presentasinya sangat mendetail. Apakah Bapak Ibu sudah membuat perencanaan semua untuk sekolahnya? Ya, sudah. Sudah, Bu. Apakah masih ada kendala atau hal-hal lain yang perlu kita diskusikan? Saya kira sudah cukup. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita sudah mempelajari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terbagi atas 2, ada kognitif dan ada kognitif, non-kognitif dan kognitif. Kognitif nanti bisa dilakukan dengan 2 cara. Untuk mengetahui prosesnya maka diadakan tes apa lagi? Tes Formatif. Kalau untuk mengetahui hasilnya berarti pencapaiannya tes apa? Sumatif. Tes sumatif. Baik. Nah, untuk diagnostik non kognitif itu kita bisa melakukan dengan cara bercerita, menulis atau menggambar. Nah, apa tujuannya kita melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk mendapat gambaran seperti apa siswa itu, latar belakang psikologisnya seperti apa, belajarnya bagaimana, dan mungkin kita juga bisa mengetahui apa kendala yang dialami di rumah. Baik, untuk sesi ini, apakah Bapak Ibu semuanya sudah cukup jelas? Cukup. Jelas, Bu. Baik. Jelas. Baik, Jelas. kalau begitu kita selesaikan sesi hari ini, izin memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Kota Tua. Demikian presentasi kelompok 2, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Amin. dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat pagi. Waalaikumsalam.